Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Sungguh Engkau Allah yang mengasihi kami. Bapa, biarlah saat ini adalah waktu-waktu terbaik kami bersama dengan Engkau. Kami mau menyiapkan pikiran, hati, dan waktu kami untuk kami mendengar isi hati Tuhan buat setiap kami. Kami percaya jikalau Tuhan mengizinkan setiap kami boleh ada di gereja ini, maka kami percaya pesan Tuhan pagi hari ini buat setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah selama kebenaran firman Tuhan disampaikan, kuasa-Mu yang bekerja boleh melawat setiap kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat yang Engkau kasihi di tempat ini. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Kami mau belajar dari firman Tuhan. Kami mau belajar daripada Engkau ya Tuhan. Karena tidak ada satupun orang yang benar. Hanya Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Urapi setiap kami. Kami siap untuk menerima berkat rohani yang datang daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap diberkati oleh kebenaran firman, sama-sama kita katakan, amin. Shalom, shalom, silakan duduk. Kali kedua saya boleh melayani di tempat ini, terima kasih buat Bapak Gembala ya untuk kesempatannya. Hari ini kita akan belajar bersama dengan tema arti pengampunan. Rasa-rasanya kalau kita berkata tentang pengampunan, kita berkata apa? Saya mah sudah tahu, gitu ya. Tapi tadi Bapak Worship Leader bilang apa? Kita ternyata rentan terhadap apa? Pengampunan. Yuk coba kita belajar. Biasanya Bapak Ibu sekalian itu suka bilang gini, Bu, mengampuni itu susah loh ya. Memang yang bilang mudah siapa? Tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Setiap firman Tuhan itu bisa dilakukan. Amin. Karena kalau tidak bisa dilakukan, tidak mungkin Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita. Ya, jadi hari ini kita belajar apa sih arti pengampunan dan berapa besar sih dampaknya kalau kita mengampuni atau kita tidak mengampuni. Ya, yuk sama-sama kita buka dalam Imamat 19. Imamat 19 ayat 17 sampai 18. Hanya 2 ayat aja ya. Bisa kita baca sama-sama. Ayat 17, 2, 3. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Ya, saya baca kembali. Janganlah engkau membenci saudaramu dalam hatimu. Artinya janganlah engkau tidak mengampuni, tetapi engkau harus berterus terang menegur sesamamu dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Karena apa? Awalnya kita itu jadi orang benar. Awalnya posisi kita itu benar. Tetapi ketika ada seseorang yang menyakiti hati kita, kemudian kita tidak melepaskan pengampunan. Nah pada waktu itu engkau menjadi orang yang tadinya benar, menjadi engkau bersalah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan apa? Janganlah engkau mendatangkan dosa kepada diri kita sendiri karena orang yang berbuat jahat kepada kita. Kemudian dikatakan janganlah engkau menuntut balas. Berarti apa? Lakukanlah yang namanya pengampunan. Janganlah menaruh dendam terhadap sebangsamu. Itu juga berarti apa? Pengampunan. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Siapa di tempat ini yang tidak mengasihi diri kita sendiri?
Orang yang bunuh diri pun, itu dia pun juga mengasihi dirinya sendiri. Karena apa? Dia ingin membahagiakan dirinya, tetapi dia rasa tidak bisa. Orang yang bunuh diri itu bukan membenci dirinya, tetapi karena dia begitu mengasihi dirinya tetapi tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan sehingga dia putus asa. Kemudian dia melakukan. Tapi alasannya bukan karena dia membenci dirinya, tetapi justru dia teramat sangat mengasihi dirinya. Ya, saya percaya tidak ada seorang pun yang tidak mengasihi dirinya sendiri. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan apa? Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan kemudian ditutup dengan apa? Akulah Tuhan. Akulah Tuhan ini punya makna yang penting, saudara. Tuhan berkata, akulah Tuhan. Artinya yang pertama yang memberikan perintah ini kepada setiap kita orang percaya. Kalau ada orang yang menyakitimu, aku Tuhan yang memberikan perintah kepadamu, yaitu apa? Berikan pengampunan. Jangan menuntut balas, tetapi engkau harus mengasihi sesamamu. Engkau harus mengasihi musuhmu seperti dirimu sendiri. Dan arti yang kedua, Tuhan berkata, akulah Tuhan. Artinya, kalau kita tidak menjalankan perintah yang Tuhan berikan, kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Amin. Seberapa berani kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, kita datang kepada Tuhan itu bisa dengan gagah berani atau bagaimana? Kalau kita punya anak, kita panggil, anak kita melakukan kesalahan, kemudian kita panggil anak kita, sini, duduk sini, mama atau papa mau bicara. Dia datang dengan happy atau dia datang gimana? Takut. Begitu pula dengan kita. Padahal ketika kita datang kepada Tuhan, masuk kepada hadirat Tuhan, di firman Tuhan mengatakan apa? Jangan takut, datanglah kepada hadirat Tuhan, datanglah kepadanya. Tetapi bagaimana bisa kita datang kepada Tuhan dengan kekuatan, dengan keberanian menghampiri tata Allah, jikalau kita masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dan coba kita lihat ayat yang barusan kita baca, kalau saudara lihat judul perikopnya itu apa? Imamat 19, judul perikopnya apa? Kudusnya hidup. Lihat ya, kekudusan itu bukan berarti ketika saudara tidak selingkuh. Kekudusan hidup itu bukan hanya kalau kita tidak berzina. Tetapi kekudusan hidup itu adalah ketika saudara dan saya melepaskan pengampunan. Arti katanya, kalau kita tidak melepaskan pengampunan, berarti kita tidak hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Hari ini mengapa? Makanya Tuhan berkata, engkau harus mengampuni. Makanya Tuhan berkata apa? Kalau engkau tidak mengampuni, maka dosamu tidak akan diampuni. Itulah Tuhan berkata apa? Engkau memberikan pengampunan itu adalah perintah yang penting di dalam kehidupan kita. Kadang kita sebagai orang Kristen kita itu pilih-pilih perintah mana yang bisa kita lakukan, perintah mana yang kita tidak mau lakukan. Kadang-kadang untuk hal pengampunan kita itu menganggap sepele. Karena apa? Seperti yang tadi Bu Ellen saksikan. Dia kok yang jahat. Dia kok yang cari gara-gara, aku gak ngapa-ngapain loh, aku berbuat baik loh sama dia. Tetapi Tuhan tidak bertanya apa yang engkau lakukan ketika engkau berbuat baik kepada orang lain. Karena apa? Memang DNA kita, orang percaya adalah berbuat baik kepada sesama. Amin. Tetapi ketika kita tidak mengampuni apapun itu alasannya, Tuhan akan bertanya, mengapa engkau tidak memberikan pengampunan? Bukankah aku adalah Tuhan yang memberikan pengampunan kepadamu? Pernahkah kita berpikir kalau kita tidak memberikan pengampunan, bagaimana perasaan Tuhan atas apa yang kita lakukan? Kita tidak pernah berpikir, yang kita pikirkan itu saya tidak bisa mengampuni, saya tidak mau mengampuni karena apa? Orang itu sudah keterlaluan. Kita merasa kita lebih benar. Kita merasa kita lebih baik, hanya karena apa? Hanya karena kita tidak berbuat seperti yang dia lakukan. Tetapi bukankah setiap hari kita juga berdosa di hadapan Tuhan? Mungkin ada orang di luar sana yang makan duit kita. Mungkin di luar sana ada orang yang memfitnah kita.
Kita tidak pernah makan duit orang. Kita tidak pernah memfitnah orang. Tetapi ketika engkau sedikit aja marah, bukankah engkau juga berdosa di hadapan Tuhan? Amin. Saudara mungkin berkata, Bu, marah dibandingkan fitnah, diambilkan makan duit orang mah nggak ada apa-apanya. Itu menurut kita. Kita selalu memberikan penilaian tersendiri menurut apa? Logika kita. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Kalau dosa kecil mah nggak apa-apa, Bu. Yang penting saya tidak melakukan penipuan seperti dia. Tapi bagi Tuhan, tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Dosa adalah dosa. Amin, saudara. Oleh karena itu betapa kita harus mengerti pesan Tuhan buat setiap kita termasuk saya. Bahwa pengampunan itu adalah bagian dari kekudusan. Amin. Jadi hari ini kalau saudara berkata, Tuhan aku mau hidup kudus di hadapan-Mu. Aku mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Maka tidak lain engkau harus memberikan pengampunan. Tidak peduli berapa kali. Tuhan tidak akan pernah bertanya, Tuhan kemarin aku sudah ngampuni 5 kali. Cuman kali ini tok wis Tuhan aku tidak mau ampuni. No. Tuhan tidak akan pernah bertanya berapa kali engkau sudah mengampuni. Tuhan hanya akan bertanya mengapa engkau tidak memberikan pengampunan. Itu yang akan selalu Tuhan tanyakan kepada kita. Amin saudara. Jadi hari ini jangan kita berkata Tuhan saya sudah hidup benar kalau kita belum memberikan pengampunan. Coba kita buka di dalam Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Hidup damai itu ya biasanya kita sukanya apa? Di depan orang baik, ya. Di belakang orangnya baik ketika ketemu di mall. Halo sis, apa kabar? Gitu ya, ibu biasanya itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak itu biasanya sedikit lah yang menyimpan kepahitan ya. Biasanya bapak-bapak itu lebih ya udahlah gitu loh. Kalau ibu-ibu itu biasanya memang lebih baper, semua perasaan ya. Coba kalau ditanya, ibu kebaikan suami apa? Sebutkan 5 aja, masih mikir. Nggak usah 5 wis diskon 3 masih mikir. Suruh nulis 1 aja masih butuh 5 menit. Tapi coba kalau ditanya, ayo coba tanya sama diri sendiri. Siapa yang sudah bersuami di tempat ini? Pada takut ragu-ragu. Ada gini terus gini. Coba tanya, kejelekan suami apa? Saya cuma bilang 1 aja, langsung bilang, loh Bu masa cuma 1 banyak Bu, kejelekan mau 100 juga bisa dalam 1 menit selesai. Itu ujian paling mudah buat ibu-ibu. Ya. Dikatakan apa? Berusahalah damai. Damai itu adalah datangnya dari mana? Dari hati. Ketika tidak ada lagi ganjelan, di dalam hati kita baru kita bisa merasakan kedamaian. Jadi ketika dikatakan berusahalah damai, hidup damai dengan semua orang, berarti berusahalah itu dari hatimu. Jangan seperti orang yang munafik, di depan baik, di belakang engkau ngomongin kejelekan orang itu. Di depan baik, dari belakang engkau tusuk orang itu. Tetapi berusahalah damai artinya apa? Mau di depan, mau di belakang, hatimu tetap tulus, hatimu tetap baik. Sekalipun orang itu sudah menyakiti hati kita berulang-ulang kali. Amin. Dan dikatakan apa? Dengan semua orang. Bukan dikatakan dengan orang yang berbuat baik kepadamu. Tetapi dikatakan dengan semua orang termasuk musuhmu. Dan awal kalimatnya dikatakan apa? Berusahalah. Kenapa dikatakan berusahalah? Karena memang untuk hidup damai harus ada usaha dari kita. Harus ada effort dari kita. Jangan kemudian kita bilang, loh saya kan diam-diam aja. Tapi kemudian dia yang berbuat jahat, ya udah. No, tetapi harus dari kita yang mengusahakan. Namanya mengusahakan itu ya harus dengan ekstra yang lebih. Bukan kita hanya duduk diam. Mengusahakan itu berusaha damai dengan semua orang termasuk musuh kita. Karena kita mengasihi Tuhan. Amin saudara. Ya. Dan kemudian dikatakan apa? Dan kejarlah
Kekudusan, lihat ya. Pertama dikatakan berusahalah hidup damai. Dan kemudian dikatakan kejarlah kekudusan. Jika engkau tidak memberikan pengampunan kepada orang lain, firman Tuhan yang mengatakan engkau tidak hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan dikatakan apa? Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau kita tidak mengampuni, pengampunan itu bukan hal yang main-main. Engkau tidak akan bisa berjumpa dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Hanya karena apa? Engkau tidak mengampuni. Betapa ruginya kita. Kalau kita ini sudah disakitin orang, kita sudah sakit, kemudian itu adalah yang pertama kita merasakan sakit hati. Kerugian yang kedua adalah apa? Yang paling fatal. Engkau tidak bisa ada di dalam kerajaan surga. Hanya gara-gara apa? Orang yang menyakitimu. Sementara orang yang menyakiti hati kita, dia sudah bertobat, minta ampun sama Tuhan. Dia berubah, dia masuk kerajaan surga. Kita yang awalnya jadi korban, malah kita nggak bisa masuk kerajaan surga. Coba saya tanya, kalau sudah seperti itu, siapa yang rugi? Ya, coba kita lihat lagi ya, 1 Petrus 1 ayat 15. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Jadi bukan hanya tidak selingkuh, tidak berzina, tetapi termasuk juga ketika saudara tidak mengampuni. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Ketika Tuhan memberikan pengampunan bagi kita semua di atas kayu salib. Pengampunan yang Tuhan berikan itu bukan hanya kita terima kemudian kita berdiam diri. Kasih yang kita terima daripada Tuhan bukan hanya kita terima kemudian kita berdiam diri. Kasih kalau kita terima, kita berdiam diri, itu tidak akan berdampak apa-apa baik buat kita maupun tidak menjadi dampak, hidup kita tidak menjadi berkat buat orang lain dan hidup kita tidak berdampak bagi kerajaan surga. Coba sekarang saya tanya, kalau saudara hari ini dikasih uang 10M sama seseorang yang dermawan, langsung ketawa semua, dengar 10M. Ini misal ya Ibu ya, misal. Kalau ada beneran ya puji Tuhan. Tapi coba saya tanya, kalau kayak gini kok aminnya cepet ya? Coba saya tanya, kalau dikasih uang 10M, tapi kemudian selama engkau hidup, tidak boleh pakai 1 rupiah pun. Kira-kira gimana? Pak Gembala langsung bilang, bener Pak, langsung gini. Langsung tadi ada yang jawab, sama juga bohong gitu ya. Tadi sudah aminnya kencang, sekarang emosinya kencang, sama juga bohong gitu. Enggak ada gunanya, enggak berdampak buat saudara. Saudara enggak bisa nikmati. Saudara juga ketika enggak bisa pakai uang itu juga enggak bisa dipakai untuk saudara memberikan dampak, membantu orang lain. Sama juga halnya seperti itu. Kasih yang kita terima daripada Tuhan, pengampunan yang kita terima daripada Tuhan, kalau kita hanya terima kemudian hanya diam buat diri kita sendiri, maka kasih dan pengampunan itu tidak akan berdampak bagi kita, bagi orang lain maupun bagi kerajaan surga. Amin. Hari ini siapa yang mau hidup berdampak bagi kerajaan Allah? Amin. Supaya setiap kita nanti ketika bertemu dalam kerajaan surga, kita bersama-sama merintah bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, tapi ada orang yang bilang gini, Bu, saya tidak membalas karena saya tahu pembalasan itu haknya Tuhan. Wah, keren ya. Memang itu firman Tuhan. Tapi kemudian dia berkata, lihat saja waktunya. Ketika Tuhan tempeleng dia, habis Bu, dia sampai merangkak. Itu waktunya dia merasakan. Saudara, kalau kita berkata seperti itu mengampuni enggak? Enggak, pinter semua ya. Tapi coba tanya, siapa yang pernah seperti itu? Enggak ada, semua di sini enggak ada. Memang jemaatnya Pak Bambang jemaat yang luar biasa. Tapi saya pernah seperti itu. Karena saya berpikir, iya memang saya enggak akan membalas. Tapi saya hitungan logika saya main. Saya bilang gini, kalau saya yang balas,
terbatas, sama-sama manusia. Tapi kalau sudah Tuhan yang balas, jangankan tempeleng diselentik sedikit aja muter itu enggak selesai-selesai. Tapi ketahui apa yang Tuhan bilang. Tuhan berkata apa? Mengapa hatimu busuk? Mengapa hatimu itu jahat? Ketika ada kejahatan dalam hati, apakah kita hidup kudus? Tidak. Jadi hari ini, kalau ada orang yang menyakiti kita, entah mungkin dia menipu kita, entah orang itu memfitnah kita, entah dia melakukan apa saja dalam kehidupan kita. Ketika kita berkata, Tuhan, aku tidak mau membalas. Karena aku tahu pembalasan itu datang daripada Tuhan. Cross check benar-benar hati kita. Jangan sampai seperti saya dulu. Ketika ada sedikit saja engkau ingin Tuhan menghajar musuhmu. Itu adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika engkau berkata, Tuhan aku tidak membalas. Apa yang harus engkau lakukan? Berdoalah. Supaya apa? Supaya dia bertobat. Harus sampai punya hati. Bagaimana kalau orang itu sampai diselentik dengan Tuhan. Dan engkau tidak mau itu terjadi. Dan engkau menangis. Karena engkau tidak mau hal itu terjadi kepada musuhmu. Disitulah baru Tuhan berkata. Engkau adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Orang mungkin tidak melihat. Tapi perlu apa kita dilihat orang? Yang terpenting adalah hati kita itu benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menilai saudara dengan saya secara fisik. Tetapi Tuhan menilai saudara dengan saya. Apa yang ada di dalam hati kita. Dan bukankah Tuhan itu tahu seberapa dalam hati kita. Seberapa baik, seberapa busuk, seberapa tulus. Kedalaman hati kita tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin saudara ya. Amsal 24 ayat 17 sampai 18 dikatakan apa? Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jangan beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan pernah berharap hajaran Tuhan terhadap orang yang pernah menyakiti hati kita. Karena itu adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Jangan saudara bilang ya sudah. Tuhan, aku tidak mau membalas. Aku serahkan sama Tuhan karena aku percaya Tuhan akan balas sakit hatiku. Lah itu salah ya saudara. Tidak ada firman Tuhan itu yang seperti itu. Kita enggak membalas kok malah kita yang nyuruh Tuhan. Yang manusianya siapa, yang Tuhannya siapa? Coba dijawab. Amin. Nah, arti pengampunan. Poin yang pertama, pengampunan itu adalah bagian dari kekudusan. Yang kedua, arti pengampunan itu apa? Pengampunan itu artinya kita berkata kepada Tuhan, Tuhan ubahkan aku berkati dia. Saudara semua mukanya langsung pucat. Yang kita inginkan adalah apa? Tuhan berkati aku, ubahkan dia. Betul? Itu maunya kita. Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah lebih pintar. Makanya Tuhan berkata apa? Pengampunan itu Tuhan ubahkan aku, tetapi berkati dia. Ketika kita disakiti, saudara, musuh kita itu bukan orang yang menyakiti hati kita. Musuh kita itu saudara juga jangan salah, iya bu memang bukan orang itu, tapi orang itu dipakai oleh si iblis. Berarti musuh saya itu adalah iblis. No, musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Karena apa? Yang melepaskan pengampunan itu siapa? Kita yang disakiti. Artinya kalau kita nggak bisa melepaskan pengampunan, maka masalah itu bukan ada di orang itu, tetapi masalah itu adalah dalam diri kita sendiri. Jadi hari ini ketahuilah, ketika engkau disakiti oleh orang lain, jangan membenci sesamamu, jangan benci orang itu, tetapi apa? Bencilah dosa yang ada dalam dirimu ketika kita tidak bisa memberikan pengampunan. Amin, saudara. Musuh kita adalah diri kita sendiri. Karena apa? Ketika kita disakiti, kita itu harus menurunkan ego. Kita harus mengosongkan diri kita.
Biasanya kalau kita disakiti, dijahatin sama orang, kalimat yang begitu umum, yang populer, yang semua orang walaupun gak diajarin, semuanya tuh bisa tahu loh. Itu yang saya heran. Kita mungkin punya hubungan telepati satu dengan yang lain. Ketika disakitin langsung berkata apa? Emangnya dia gak tahu siapa saya. Memangnya dia siapa bisa buat saya seperti ini. Gitu ya. Kalau semua yang ketawa pasti itu dulu pernah mengucapkan seperti itu. Itu tapi di situ kita belajar. Kalau kita disakitin, kita berkata, saya enggak bisa Bu mengampuni. Dia menginjak-injak harga diri saya. Hei saudara, saya kasih tahu ya. Berapa sih harga diri saudara dengan saya? 0. Bukankah hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan di atas kayu salib? Hari gini kalau kita mau berkata harga diri saya, engkau kembali kepada zaman purbakala ketika dulu engkau belum mengenal Tuhan. Tapi orang percaya, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang beribadah setiap minggu di rumah Tuhan, yang memuji menyembah Tuhan tidak akan pernah lagi berkata berapa harga diriku. Karena kita tahu hidup kita sudah ditebus lunas oleh Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita berkata hidup ini bukan aku lagi tapi hidup ini adalah milik Tuhan. Kenapa susah sekali untuk mengampuni? Kalau berkata hidupku milik Tuhan, mengapa engkau hari ini masih berkata harga diriku? Hari ini yuk kita punya pengenalan yang benar. Bahwa setiap kita, harga diri kita sudah ditebus lunas di atas kayu salib. Jadi ketika kita disakiti, bagian kita itu hanya melakukan apa? Mengampuni, mengasihi, dan memberkati. Amin. Pernah satu kali saya ditelepon oleh seorang ibu. Dia bilang gini, Bu Debbie kenalkan nama saya ini. Saya dapat nomor telepon Bu Debbie dari teman saya. Karena saya dikirimin renungan Bu Debbie tentang mengampuni. Selama ini saya dengar, ya kalau orang menyakiti memang harus mengampuni. Tapi saya dengar khotbahnya Bu Debbie, mengampuni ditambah saya harus memberkati. Ibu itu enggak salah ya bikin renungan. Langsung saya ditodong kayak gitu. Sampai saya lupa, maaf ini tadi dengan ibu siapa gitu ya. Ngeblank saya. Tapi saya memahami karena apa? Dia menyimpan kepahitan begitu banyak, begitu lama. Konseling enggak bisa cuma sekali, berkali-kali harus sabar. Itu juga proses buat saya. Saya ini orangnya enggak sabaran. Jadi kalau ada orang konseling dengan saya, itu proses saya melatih kesabaran. Karena kadang-kadang setiap hari telepon, pertanyaannya itu aja. Kadang kalau saya sudah, Ibu sebentar ya, halo Ibu jangan ngomong, saya yang ngomong duluan. Ibu mau tanya ini toh? Loh Bu Debbie kok tahu? Apa Tuhan yang kasih tahu? Saya bilang ini bukan Tuhan yang kasih tahu, tapi saya sudah pinter. Gimana sudah 5 hari berturut-turut pertanyaannya sama Bu. Saya hafal sampai ketika saya akan makan, saya akan minum, saya selalu terngiang-ngiang itu wajahnya Ibu dengan pertanyaannya. Saudara boleh ketawa, tapi ini beneran. Dan itulah Tuhan kita, Yesus Kristus luar biasa. Tuhan gak mau kita jadi orang yang biasa-biasa. Tuhan selalu mengajarkan kita naik level daripada level dunia. Level dunia hanya berkata apa? Ampuni. Itu kalau yang sudah agak baik. Kalau level dunia yang biasa mengatakan apa? Disakiti, balas. Biar dia rasain apa yang kamu rasain. Biar dia juga tahu siapa kamu gitu ya. Tapi lihat Tuhan. Tuhan berkata apa? Enggak cukup untuk engkau mengampuni. Engkau juga harus mengasihi. Bahkan Tuhan berkata, engkau harus memberkati musuhmu. Amin. Terus dia tanya, Bu gimana memberkati musuh saya? Saya berkata, hal yang paling simpel, engkau doakan dia. Engkau doakan dia. Ketika terus engkau tahu satu hari kelak dia mengalami kesusahan. Engkau harus datang dan mengulurkan tanganmu segenap hatimu, engkau membantu dia. Dia bilang, Bu Debbie maaf ya, bukan saya tidak percaya sama Ibu. Tapi saya masih belum mengerti. Tolong saya dikasih ayat firman Tuhannya. Lu gak percaya. Tapi setelah dia baca firman, dia bilang gini, beneran ya Bu, ternyata ada. Loh yang bilang gak bener itu siapa toh Bu? Gitu ya.
Tapi itulah kita sering kali cari apa? Pembenaran. Masa sih enggak ada lah itu salah. Jadi apa yang saya buat ini sudah benar, sudah cukup Bu sampai mengampuni. Ibu tuh enggak usah tambah-tambahin, enggak ada suruh memberkati. Ternyata begitu ada dia bilang, waduh Bu, kalau gitu Ibu harus lebih sering mendoakan saya. Saya bilang, Ibu, saya mendoakan Ibu 1 hari 30 kali. Tapi kalau Ibu tidak mau melangkah percuma. Sampai lebaran keong pun juga Ibu tidak akan mengampuni. Betul? Harus ada kemauan dari diri kita sendiri. Karena apa? Pengampunan itu berbicara Tuhan ubahkan kita. Artinya apa? Yang dulunya harga diri setinggi langit. Tetapi sekarang benar-benar sampai di bawah. Saya pun berdoa kepada Tuhan untuk diri saya sendiri. Saya berkata, Tuhan, enolkan saya. Enolkan saya. Bukan bilang Tuhan kasih saya level 5, enggak. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan enolkan saya, habiskan saya. Sampai tidak ada lagi tersisa. Karena dengan begitu saya belajar untuk menjaga hati saya tetap kudus, tetap murni, tetap tulus di hadapan Tuhan. Karena saya mau kalau saya bicara hidup ini bukan tentang saya lagi tetapi tentang Tuhan. Maka benar-benar saya harus belajar untuk menjadi orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sehingga ketika ada orang yang berbuat jahat, belajar hati ini sudah berkata apa? Enggak apa-apa. Biarkan ini menjadi kesempatan untuk aku menunjukkan kasih Kristus itu seperti apa. Amin. Jadi hari ini kalau disakiti jangan nangis bombay. Mungkin ibu-ibu berkata, Bu Debbie itu enggak punya perasaan jadi enggak bisa diikutin itu pesannya. Saya juga manusia punya perasaan. Tapi saya belajar ketika mendengar sesuatu yang enggak enak hati kita pasti juga akan sakit. Tapi ketika hati itu sakit, ketika engkau belajar untuk merendahkan hatimu, ketika engkau punya hubungan yang baik, yang melekat dengan Tuhan, ketika baru ada sakit hati, Roh Kudus itu akan tegur kita. Saya pun pernah mengalami, pernah dikatain orang, kemudian hati saya jengkel, saya marah. Saya marah itu dalam hati, bukan saya ngomel, enggak, saya marah dalam hati. Saya cuma berkata gini, kok terlalu ya orang ini. Tapi seketika itu juga Roh Kudus mengingatkan saya apa? Marah, masih sombong. Lihat saudara, ketika engkau punya rasa sakit hati dan engkau biarkan, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Hari ini kalau kita mengalami yang tidak enak dalam kehidupan kita, kita berkata apa? Tuhan, aku mau belajar untuk mengampuni. Aku mau belajar untuk menurunkan egoku, mengosongkan diriku sama seperti Yesus. Yesus itu sudah mengosongkan dirinya. Yang mulia dia berani tinggalkan, dia naik di atas kayu salib. Jadi kalau Yesus sudah melakukan, Yesus itu memberikan keteladanan. Artinya apa? Engkau pun juga harus bisa karena aku sudah terlebih dahulu melakukannya. Gimana caranya? Arahkan mata kita, arahkan iman kita hanya kepada Yesus. Katakan, Tuhan, aku tahu kebenaran tetapi saat ini aku tidak mampu, tetapi aku mau. Karena aku mengasihi Tuhan, Tuhan berikan aku kekuatan, berikan itu kemampuan. Percayalah saudara, Tuhan itu pasti akan berikan kita kemampuan. Karena apa? Tuhan mau setiap kita melepaskan pengampunan. Saya pernah bergumul beberapa tahun yang lalu untuk mengampuni seseorang. Karena gak mudah untuk mengampuni orang ini. Ketika suami saya dulu masih belum bertobat, suami saya tuh banyak sekali ceweknya. Tapi ketika dia berhubungan dengan wanita yang saya kenal, justru saya yang mengenalkan kepada suami. Dan kemudian mereka punya hubungan di luar, itu gak mudah buat saya. Pada waktu itu saya lagi kuliah teologi. Dan saya berkata sama Tuhan, Tuhan saya sudah tahu firman. Waktu itu saya sedikit-sedikit lah Tuhan kasih kesempatan saya melayani. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya enggak mau loh jadi orang yang hanya tahu bisa mengajarkan orang. Tetapi saya tidak bisa praktek. Jadi saya bergumul 3 hari 3 malam.
saya bersendiri dengan Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Bergumul pagi, siang, sore, malam. Kalau saudara lihat pada waktu itu, mungkin saudara berkata, Bu Debbie gila. Memang saya gila pada waktu itu. Tapi gila saya bukan ingin membalas dendam. Tapi saya harus paksa kepada diri saya. Saya paksakan perasaan saya buang. Saya turunkan ego saya. Saya belajar mengosongkan diri. 3 hari 3 malam saya hanya menangis, menjerit, berseru kepada Tuhan. Saya berkata, Tuhan berikan aku kemampuan, berikan aku kemampuan. 3 hari 3 malam saudara. Dan hari yang ketiga benar-benar hati saya plong. Di situ saya menangis sejadi-jadinya. Karena apa? Saya bisa mengampuni orang itu. Amin. Saya mengampuni orang itu karena apa? Sebagai bukti bahwa saya adalah orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu pasti melakukan apapun yang Tuhan inginkan. Sesusah apapun kita akan terus berusaha karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Tapi kadang-kadang ketika kita memberikan pengampunan, itu berkata apa? Saya mau mengampuni. Tapi kemudian ada apa? Bisikan, kok enak diampuni. Gitu ya. Satu sisi mau mengampuni, satu sisi lagi berkata kok enak dia diampuni. Itu adalah peperangan di dalam pikiran kita. Itu yang harus kita buang. Jadi kalau ada pikiran seperti itu yang sudah masuk, jangan kemudian saudara masih merenungkan. Yang perintah Tuhan katakan apa? Renungkan firman Tuhan, bukan renungkan bisikan-bisikan dari iblis. Lihat saudara, Hawa, kenapa dia bisa jatuh? Karena dia memikirkan apa yang dikatakan oleh iblis kepada dia. Dia tidak merenungkan apa yang dikatakan Tuhan. Sehingga kemudian di pikirannya terjadi medan peperangan di dalam pikiran. Apa kata Tuhan, apa kata iblis. Hari ini jikalau engkau mau mengampuni, ada peperangan di dalam pikiranmu. Engkau harus merenungkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Amin saudara. Mengampuni itu bukan karena perbuatannya masih bisa ditoleransi atau tidak. Tetapi respon mengampuni itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu menunjukkan siapa kita di dalam Kristus. Kalau saudara melepaskan pengampunan, berapa kali orang itu berbuat jahat, orang itu akan heran, orang itu akan bertanya, kok bisa ya dia mengampuni aku? Walaupun mungkin dia tidak pernah bertanya kepada saudara, tetapi percayalah, kasih ketika diberikan, kasih Tuhan itu akan membawa dampak, kasih Tuhan itu akan membawa perubahan. Amin saudara. Dan pengampunan itu adalah proses setiap hari. Jikalau engkau hari ini gagal mengampuni, jangan kemudian menyerah. Besok pagi engkau coba lagi, besok coba lagi, besok coba lagi. Sampai benar-benar engkau bisa mengampuni. Dan di situ engkau berkata, Tuhan, aku sudah menang. Amin. Sama seperti lagu tadi yang kita naikkan. Kita mau menjadi pemenang dalam segala hal, dalam keseharian kita. Oleh karena itu apa? Ayo datang kepada Tuhan. Ya, saudara, kasih itu ketika ada kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih itu tidak mengizinkan rasa sakit itu menghancurkan kita. Tetapi kasih itu mengizinkan untuk mengubah kita. Amin. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tetapi kenapa sih kok kita ini sulit mengampuni karena kita merasa kita lebih baik dari orang itu. Yang kedua, kenapa kita sulit mengampuni? Karena kita kehilangan kasih mula-mula. Kalau dulu masih baru ikut Tuhan, masih baru dibaptis, wah kasih ini menggebu-gebu gitu ya. Bahkan ketika ada orang yang menyakiti kita, orang itu datang kepada kita berkata, maaf ya, kemarin aku tuh nyakitin hatimu, pulang sampai rumah aku rasa gak enak hati. Saudara berkata nih, loh kapan kamu nyakitin aku? Kemarin gak rasa tuh, wah gaya. Karena masih apa? Kasih mula-mula. Kalau sekarang orang baru ngomong salah sedikit, waduh tersinggungnya gak tahu dari Jakarta sudah sampai kemana. Dan saudara tahu di dalam Wahyu Tuhan menegur jemaat karena apa? Tuhan berkata, coba ya kita lihat Wahyu 2. Wahyu 2.
ayat yang kedua. Kepada jemaat di Efesus. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Tapi lihat saudara apa yang dikatakan, namun demikian aku mencela engkau, karena apa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Hari ini yuk tanya sama diri kita sendiri, masih ada enggak kasih mula-mula itu ada di dalam kehidupan kita? Kalau kasih mula-mula itu sudah enggak ada, doa minta sama Tuhan, Tuhan biarlah hidupku, hatiku hanya dipenuhi oleh kasih Kristus. Amin saudara ya. Kalau kita memberi kepada orang lain, itu belum tentu karena kasih loh. Karena apa? Bisa saja karena kita saya suka sama orang ini, makanya saya mau kasih dia. Kasih sesuatu sama orang itu. Tetapi kalau saudara mengampuni orang yang berbuat jahat, saudara memberikan pengampunan, itu saudara memberikan kasih disertai yang ada namanya pengorbanan. Apa yang dikorbankan? Korbankan rasa sakit hatimu, korbankan yang namanya egomu, korbankan yang namanya harga diri dan segala sesuatu. Dan itu adalah kasih. Kasih itu memberi yang disertai dengan adanya pengorbanan. Jadi hari ini jangan berkata, Bu saya tidak bisa mengampuni karena saya makan perasaan. Loh memang namanya mengampuni itu saudara memberikan kasih, tetapi ada pengorbanan yang dilakukan. Sama seperti Kristus, Kristus mengampuni kita, ada kasih dan dia berkorban, mengorbankan nyawanya di atas kayu salib bagi saudara dengan saya. Amin. Poin yang kedua, pengampunan itu berbicara Tuhan ubahkan aku, berkati dia. Dan yang ketiga, pengampunan itu memulihkan dan membuka pintu berkat. Amin. Tadi seperti kesaksiannya Bu Ellen, lihat dia tidak pernah berpikir apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi ketika dia selesai proses demi proses, mengampuni mertua, mengampuni suami, apa yang tidak pernah dia pikirkan, Tuhan sediakan. Siapa yang percaya, saya pun tahu, dulu Bu Ellen juga ibu rumah tangga, tiap hari di rumah yang bekerja suami. Suami meninggal mendadak, perusahaan diambil oleh keluarga suami. Bagaimana dia bisa? Tetapi percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang Tuhan mau apa? Lepaskan itu pengampunan, bereskan hatimu. Itu adalah bagianmu. Bagian yang lain, berkat Tuhan, segala sesuatu. Biarlah tangan Tuhan yang memberkati kita ketika hati kita sudah benar-benar hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Berkat Tuhan itu apa? Damai sejahtera, sukacita. Amin. Kita tidak lagi terbelenggu oleh rasa sakit, oleh kepahitan. Saudara tahu, kalau kita masih di dalam belenggu, itu enak enggak hidupnya? Enggak enak. Mau makan jengkel, mau apa jengkel, nggak bisa enak leluasa menjalani hari demi hari. Tetapi itu kesalahan siapa? Kesalahan diri kita sendiri. Oleh karena itu Tuhan mau apa? Tuhan mau engkau bergerak bebas karena engkau adalah orang merdeka. Ketika Tuhan sudah mati di atas kayu salib, Tuhan itu memberikan kemerdekaan buat kita. Merdekalah dari sakit hatimu, merdekalah dari kepahitanmu, amin. Merdeka dari rasa kecewamu, jadilah orang merdeka di dalam Tuhan. Sehingga setiap rencana Tuhan dalam kehidupanmu tidak lagi tertunda, tapi semuanya digenapi oleh Tuhan. Amin saudara. Pengampunan itu memang tidak merubah orang itu, tapi pengampunan itu merubah diri kita. Merubah apa? Menjadi orang yang lebih rendah hati. Menjadi orang yang lebih mengasihi Tuhan. Menjadi pelaku firman. Sekalipun susah, tapi kita bisa bersama dengan Tuhan. Amin. Pengampunan itu tentang kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita hari ini beres atau tidak beres di dalam mengampuni, itu urusan kita dengan Tuhan. Tetapi ketika engkau melepaskan pengampunan,
pengampunan Tuhan juga diberikan dalam hidupmu. Ketika Tuhan sudah memberikan pengampunan, Tuhan tidak akan menahan berkat-berkatnya di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera, sukacita, ketenangan, apapun keberhasilan itu, Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Pengampunan itu mendatangkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita disertai Tuhan, apa yang kecil bisa Tuhan buat menjadi besar. Apa yang tidak mungkin Tuhan bisa membuat segala sesuatunya itu mungkin. Tetapi jauh sebelum itu terjadi, ayo kita cross check diri kita. Sudahkah hari ini aku benar-benar memberikan pengampunan kepada orang yang pernah menyakiti hatiku. Amin, saudara. Yuk saya undang pemusik naik ke depan. Saya tutup dengan satu kesaksian, ya. Ini adalah kisah nyata. Ada seorang polisi wanita. Dia pulang dari dinas, ini terjadi di Amerika. Pulang dari dinas, dia itu rasa capek karena sudah dini hari. Dia pulang ke apartemennya. Dan ketika sampai di apartemennya, polisi wanita ini dia sendiri, dia tinggal sendiri. Sampai di apartemennya, ternyata dia lihat ada seorang laki-laki yang lagi duduk di sofa sambil menonton TV. Tanpa berpikir panjang, dia ambil pistolnya, dia tembak laki-laki ini. Seketika itu juga laki-laki ini mati. Tapi ternyata ketika dia mulai lihat kembali, dia salah masuk apartemen. Apartemen dia ada di satu lantai di bawahnya. Dia masuk di satu lantai di atasnya. Tetapi orang laki-laki ini dia tidak bersalah. Memang dia ada di dalam apartemennya. Sedang menikmati, dia lagi nonton TV, ditembak dari belakang. Seketika itu juga mati. Keluarganya enggak terima. Polisi ini ditangkap, dibawalah ke dalam pengadilan. Sampai adik dari laki-laki ini berkata, sampai kapanpun aku tidak akan pernah memaafkan engkau. Dia mengalami sakit hati yang begitu dalam. Adik laki-laki ini dia nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Badannya turun drastis. Karena apa? Dia menyimpan sakit hati yang begitu dalam. Dia berkata, mengapa engkau seorang polisi bisa bertindak ceroboh seperti itu? Dia tidak mau lagi mendengar alasannya dia capek atau apapun. Dia bilang, apapun itu alasanmu tidak bisa membawa kakak yang aku kasihi kembali hidup lagi di dunia. Dan dia berjanji, sampai berapa keturunan aku akan balaskan dendamku satu hari kelak. Tetapi satu ketika dia dijamah Tuhan, dia menyadari bahwa dia tidak boleh menyimpan sakit hati. Dan ketika dia datang di pengadilan, dia hadir. Dia minta izin, dia ngomong sama hakim. Pak Hakim, bolehkah aku menyampaikan satu pesan kepada polisi wanita yang telah membunuh kakakku? Hakim mempersilahkan dan dia mengutarakan rasa sakit hatinya kepada wanita ini. Tetapi kemudian dia berkata, tetapi hari ini aku memutuskan untuk mengampuni engkau. Karena aku tahu pengampunan itu bukan untuk dirimu, tetapi pengampunan itu untuk membebaskan hidupku dari belenggu-belenggu yang seharusnya tidak boleh ada di dalam hidupku. Kemudian dia masih berkata kepada Pak Hakim, Pak Hakim, bolehkah aku minta izin untuk memeluk wanita yang sudah membunuh kakakku? Di situ hakim itu menangis. Semua juri menangis, semua pengunjung di pengadilan menangis. Dia diizinkan untuk memeluk tersangka. Kemudian dia peluk wanita itu erat-erat. Dia berkata, aku mengampuni engkau. Kemudian wanita ini berkata, aku enggak layak untuk engkau ampuni. Apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa menebus dosaku kepadamu dan keluargamu? Tapi laki-laki ini berkata, aku menerima pengampunan karena kasih karunia. Aku pun juga memberikan pengampunan bukan dengan persyaratan. Tetapi kalau boleh aku minta satu hal, aku hanya menginginkan engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanmu. Lihat saudara, setelah selesai persidangan, sidang ditutup, hakim turun
dari tatanya kemudian datang kepada tersangka polisi wanita itu. Hakim datang memberikan Alkitab kepada wanita itu. Dibukakan satu ayat menuntun wanita ini untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Lihat saudara, kebencian bisa berubah menjadi satu jiwa diselamatkan. Hanya karena apa? Ada kasih Yesus dalam kehidupan orang percaya. Amin. Hari ini engkau enggak perlu susah pergi ke jalanan untuk mencari jiwa, untuk engkau bawa datang di gereja ini. Tetapi cukup kalau engkau disakiti hari ini, lepaskan pengampunan. Biarkan orang itu melihat ada kasih Yesus dalam hidupmu dan engkau sudah menyelamatkan jiwa bagi kerajaan surga. Amin saudara. Itu adalah berkat Tuhan. Pengampunan mendatangkan pemulihan. Pengampunan mendatangkan berkat Tuhan atas kehidupan kita. Kalau kita membawa jiwa untuk Tuhan, bukankah itu berkat buat kita dan kehidupan kita sudah menjadi berkat bagi sesama. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Bukan dengan barang fana, dengan cara yang mahal, Tiada noda dan celah. dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami masih mengeraskan hati kami untuk tidak melepaskan pengampunan. Ampuni Yesus kesombongan kami. Karena kami merasa kami lebih baik daripada orang itu. Kami merasa kami lebih benar daripada dia yang menyakiti kami. Tapi hari ini kami sadar Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang sudah ditebus oleh Engkau dengan nyawa-Mu Yesus. Biarlah kami belajar menjadi orang yang menghargai pengorbanan Tuhan. Dengan cara kami juga mau melepaskan pengampunan bagi siapapun yang menyakiti hati kami. Hidup ini bukan tentang diri kami sendiri, tetapi hidup kami adalah tentang Engkau. Hidup kami adalah membagikan kasih Yesus. Hari ini kami menerima pesan Tuhan, bahwa pengampunan itu bagian dari kekudusan. Kami mau hidup kudus di hadapan-Mu. Kami mau hidup benar di hadapan Tuhan.
Kami tidak mau Yesus terbelenggu oleh rasa sakit hati, kepahitan, rasa dendam. Semuanya itu sia-sia. Semuanya itu hanya akan membawa kami kepada kebinasaan. Tapi hari ini kami mau berkata kepada Tuhan. Ketika ada orang yang menyakiti kami berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan boleh mengubahkan kami. Tuhan memberkati dia. Tuhan mengubahkan kami menjadi orang yang semakin hari semakin penuh dengan kasih Kristus. Mengubahkan setiap kami menjadi pelaku firman. Karena setiap kami adalah Alkitab yang terbuka di dalam hidup ini Tuhan. Dan kami percaya pengampunan adalah pintu pemulihan. Pintu berkat-berkat Tuhan dicurahkan bagi setiap kami. Bapa, berikan setiap kami kemampuan. Kami sudah tahu kebenaran firman. Dan saat ini tiba saatnya untuk kami melakukan apa yang sudah kami terima daripada Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang dibagikan tidak akan pernah berlalu sia-sia. Biarlah itu juga berlaku bagi setiap kami di tempat ini. Pulang dari gereja ini, kami membawa satu komitmen sampai akhir menutup mata. Kalaupun ada orang yang menyakiti kami akan melepaskan pengampunan. Kami akan mengasihi. Kami bahkan memberkati dan menjadi berkat Tuhan buat orang itu. Sehingga iblis akan gemetar melihat kami. Tetapi kami melihat seluruh malaikat di surga bersorak-sorai. Karena ada satu orang percaya yang keluar menjadi pemenang di dalam hidup ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk berkat rohani yang menjadi kekuatan, yang menjadi teguran buat kami. Dan biarkan kebenaran firman-Mu selalu memimpin kehidupan langkah kami. Dan biarlah perkenanan Tuhan selalu dicurahkan di dalam hidup kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Bapa di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.